Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Vini Warzubni Bagus. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pakar, yaitu narasumbernya saya pilih adalah pembina dan pengawas SMK Sinar Husni yang bernama Bapak Dr. Andes Haji Purwanto MPDT. Jabatannya adalah sebagai pembina dan pengawas SMK Yayasan Pendidikan Sinar Husni. Pengalaman jabatannya yaitu dari tahun 1988 sampai 1998 sebagai wakil kepala kurikulum. Kemudian di tahun 1998 sampai tahun 2017 beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Lalu tahun 2017 sampai tahun 2022 beliau menjabat sebagai pembina dan juga pengawas SMKTR Sinar Husni. Beliau juga sering mengikuti pelatihan. Pada tahun 2018 beliau mengikuti pelatihan kejuruan P4TK di Bandung. Kemudian tahun 2019 beliau mengikuti pelatihan pembelajaran kejuruan International Technology Education di Singapura. Kemudian pada tahun 2020 beliau melakukan pelatihan pembelajaran kejuruan National Institute of Technical Teacher Training and Research di Chennai, India. Langsung saja saya akan mewawancarai masalah yang telah saya identifikasi, yaitu tentang kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian guru sering tidak berhasil mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Kemudian tentang aktivitas di dalam kelas yang masih belum menunjukkan adanya pembelajaran HOTS di dalam kelas. Lalu yang terakhir adalah tentang guru yang masih belum atau guru yang masih kurang pengetahuan dan masih belum memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan wawancara. Kebetulan beliau sedang mengajar di kelas, jadi saya akan mendatangi beliau di kelas. Baiklah, sudah bertemu dengan beliau, Bapak Dr. Andes Haji Purwanto MPDT. Nah, langsung saja saya akan menanyakan pertanyaan yang akan saya wawancarai. Pak, menurut Bapak ini kedengaran nggak kira-kira? Kedengaran, insya Allah Pak. Cuman agak kuatnya di sore. Oke. Menurut Bapak nih, kan banyak siswa yang kurang nih motivasi belajarnya gitu kan di dalam kelas. Baik mata pelajaran yang saya bawakan, produk kreatif dan kewirausahaan, maupun pelajaran lain gitu. Iya. Kira-kira apa saja faktor penyebab siswa kehilangan motivasi belajar di dalam kelas, Pak? Oke. Sebenarnya ada dua hal yang mungkin yang bisa menyebabkan anak-anak kehilangan motivasi belajar ya. Pertama, kondisi internal mereka gitu. Misalnya mereka terlalu banyak main game di rumah sehingga kelelahan di sekolah, sehingga ketika di sekolah mereka udah mulai capek, mulai malas, kurang tidur juga ya. Itu juga bisa membuat mereka kehilangan motivasi. Atau juga bisa karena keadaan di rumah ya, misalnya ya orang tua berantem, kita kan nggak tahu ya, atau suasana di rumah panas, atau keluarga nggak perhatian, atau juga segala kekurangan inilah ongkos segala macam ya, yang sifatnya internal dari mereka, sehingga itu membuat mereka ketika berada di sekolah udah mulai dengan situasi yang kurang menyenangkan. Atau juga bisa mungkin karena mereka merasa nggak ngerti apa yang disampaikan oleh guru, sehingga mereka jadi blank. Mereka agak mau apa ini, gimana nih, banyak nggak taunya sehingga bengong aja gitu, kurang nangkap. Atau juga karena mungkin guru yang kurang memahami karakter siswa mungkin, sehingga nggak peduli ya, siswa ini rata aja dibuatnya, kurang pendekatan juga sama muridnya, kurang menanya siswanya ngerti atau enggak, atau di mana masalahnya. Itu mungkin pendekatan personal ya. Kemudian juga
seharusnya guru itu sebelum memutuskan mengetahui siswa termotivasi atau enggak, dia harus memahami karakter siswa ini gimana gitu. Jadi dia harus bisa memetakan siswa ini kemampuannya gimana, sehingga dengan kemampuan memetakan siswa itu dia mungkin bisa melihat sisi mana yang harus dimulai untuk menggiatkan siswa, memotivasi. Jadi guru itu sebenarnya selain dari mengajar, mendidik, juga seharusnya guru juga adalah seorang motivator. Berarti ada dua faktor tadi ya Pak, Iya. internal dan eksternal, Iya, dari dalam benar-benar. siswa dan dari luar diri siswa. Iya, betul. Kemudian kira-kira apa aja dampak yang akan siswa alami jika kehilangan motivasi belajar Pak? Ya jelas sih, kalau siswa ini nggak punya motivasi, pasti dia materi pelajaran yang diajarkan itu nggak akan mereka dapat. Kemudian mereka akan tenggelam dalam kebutaan terhadap materi itu. Makin menumpuk, mereka merasa, ya kalau kita dasar misalnya contoh ya, ketika nggak tahu bagaimana cara merangkai, dia mungkin akan jadi ketakutan melihat rangkaian gitu. Tapi dia terpaksa harus berada di situ juga, sehingga itu akan menjadi semacam momok yang menakutkan buat dia. Nah kemudian ya mungkin mereka akibatnya nanti ketika bertarung di lapangan, mereka nggak punya kemampuan apa-apa, sehingga ilmu jurusan itu yang seharusnya bisa menjadi life skill dan lifestyle, gaya hidup untuk bertarung, tapi ternyata akhirnya ya mereka nggak mendapatkan apa-apa dari kehilangan motivasi itu. Jadi mungkin akhirnya banyak yang memilih jurusan listrik, tapi mereka akhirnya kerjanya cuma ngangkat-ngangkat barang, ngupas-ngupas udang, atau yang lain-lain, nggak sesuai dengan listrik. Ini karena mereka dari awal kehilangan motivasi, dan guru gagal pula memotivasi dan mengetahui itu. Nah, sehingga akhirnya mereka yang penting orientasi mereka itu bukan pintar supaya menguasai pelajaran, tapi yang penting dapat kerja dan dapat nilai. Akibatnya ya kerja mereka asal-asalan gitu, tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka dalami dengan jurusan gitu. Mungkin gitu. Jadi besar sekali dampaknya ya Pak. Sangat. Iya. Kira-kira kalau kepada guru Pak, kalau siswa kehilangan motivasi belajar, ada nggak dampaknya terhadap guru tersebut Pak? Pasti. Pertama, guru bisa kehilangan kepercayaan diri ya kalau dilihatnya muridnya tidur gitu ya, nutup kepala, atau main handphone gitu, nggak berminat. Guru pun kehilangan gairah. Ini yang salah saya atau muridnya gitu. Jadi ini salah satu contoh. Ini ada kan, coba hentikan main handphone dulu. Kau harus dengar juga ini, bahwa kalau siswanya kehilangan motivasi, guru juga agak sedikit bingung, dari mana ini, apa yang salah, apakah gurunya yang salah atau murid. Tapi kemungkinan guru bisa juga ada salah. Misalnya siswa kehilangan motivasi karena guru nggak siap. Misalnya dokumen pembelajarannya RPP nggak siap, materi nggak siap, menguasai pembelajaran juga nggak siap. Nah, tapi yang jelas ketika siswa kehilangan motivasi, guru juga merasa lumpuh, kehilangan gairah gitu. Kemudian Pak, apa aja yang harus guru lakukan supaya siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu Pak? Oke. Pertama ya kita harus mengenal pemetaan dulu ya, pemetaan kemampuan siswa. Jadi kita kalau bisa seharusnya guru tuh sering mengabsen ya, lama-lama terus dengan sering mengabsen dia akan mengetahui karakter siswa. Dengan mengetahui karakter siswa, dia bisa akan melakukan pendekatan yang berbeda antara setiap siswa. Dengan pendekatan yang berbeda, lalu memberi motivasi yang berbeda-beda, sehingga dasar kasih sayang itu tadi, pendekatan tadi,
itu akan merasa murid itu diperhatikan. Mungkin dia nggak mendapat perhatian selama ini, apakah karena kesibukan orang tuanya bekerja, atau karena lingkungan yang kurang menarik, atau ada hal-hal yang lain, sehingga dengan sedikit sentuhan, ya ini ikhlas ya sebagai guru, karena guru itu digugu dan ditiru, jadi harus bisa juga memberi contoh teladan yang baik, disertai dengan cerita-cerita yang menarik untuk membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian juga mungkin kita juga bisa menceritakan beberapa orang murid yang sudah tamat, yang akhirnya berhasil menjadi pemimpin, leader atau pengusaha yang bisa menghasilkan banyak uang melalui pembelajaran dengan kesungguhan. Karena mereka harus didorong untuk belajar keras, bekerja keras, kemudian bekerja ikhlas, kemudian belajar tuntas, sehingga mereka nanti akan menjadi pelajar yang berkualitas, yang tamatan yang bernas begitu. Berarti pendekatan terhadap siswa secara personal sangat dibutuhkan ya Pak? Sangat-sangat, karena itu yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh guru-guru. Terbenam dengan target menyampaikan materi aja, materi pembelajaran, sehingga mereka lupa pendekatan seperti itu. Kita ini agak sedikit lebih berbahaya daripada dokter sebenarnya. Dokter aja itu kadang-kadang hanya dengan melihat dokter itu, dia menyapa, dia memperlakukan pasiennya dengan baik, itu udah sebagian dari obat untuk menyembuhkan. Nah, kalau dokter malpraktek atau salah mengajar, salah memberikan pengobatan, ya mungkin yang korban itu hanya satu orang pasien. Tapi ketika guru salah mengajar atau mal pengajaran, itu yang akan jadi korban satu kelas. Kalau yang dimaksud satu kelas, kalau 10 kelas, 10 kelas akan menjadi mal pengajaran, mal praktek pengajaran, anak akan dirugikan. Dan itu baru satu generasi. Kalau dia sempat 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun dia membuat kesalahan yang sama dan berulang tidak belajar, berarti berapa banyak generasi yang akan rugi dengan cara guru yang tidak mau belajar dari kesalahan seperti itu. Nah, kemudian itu tadi untuk kurang motivasi belajar sudah selesai. Yeah. Lalu masuk ke masalah yang kedua, yaitu guru sering tidak berhasil mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah, mengapa ada guru yang tidak berhasil dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di dalam kelas, Pak? Begini. Pertama mungkin kalau macam-macam guru saya lah udah sedikit punya umur ya gitu ya, bukan punya pengalaman ya. Jadi agak ketinggalan ya dalam segi teknologi. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Kita bisa minta bantu yang muda-muda untuk mengajari, membuat, atau kita ajak kerjasama MGMP dan sebagainya. Tapi ada hal lain juga yang mungkin menghalangi sehingga proses pembelajaran inovatif itu kurang berhasil. Ketersediaan alat dari sekolah juga menjadi masalah sebenarnya. Ketika alat itu kurang, ada beberapa orang guru mau menggunakan, dan ternyata guru yang ingin menggunakan ini nggak kebagian, itu juga menjadi masalah dan membuat proses pembelajaran itu jadi tidak inovatif lagi. Yang kedua tadi mungkin ya kemampuan teknologinya kurang. Yang ketiga ya dilihatnya anak-anak ini juga agak kurang merasa tertantang atau kurang menggerakkan, kurang motivasi, itu juga melemahkan konsep pembelajaran kreativitas. Yang keempat, guru kurang update dan kurang searching di materi yang lain atau wawasan yang lain, sehingga dia nggak bisa mengelingkan antara kemajuan teknologi sekarang, kemajuan yang harus didapat atau diterima oleh anak-anak kepada capaian di masa depan oleh anak-anak itu. Jadi misalnya dengan teknologi sekarang, mestinya anak-anak kan tidak hanya belajar instalasi aja lagi, harus ada belajar PLC, di mana PLC yang dalam listrik itu lebih menguntungkan. Kalau dulu
kita harus merubah kawat atau rangkaian. Sekarang dengan bantuan PLC kita cukup memprogram aja, rangkaian itu sudah berubah. Nah, cuman untuk mengetahui itu kan perlu kemampuan. Nah, kadang-kadang di situ masalahnya. Berarti kurang kreatif dan kurang mencari tahu juga ya Pak? Iya, seharusnya guru tetap harus belajar, mendapatkan sesuatu yang baru. Kemudian Pak, dampaknya pada siswa kira-kira apa Pak kalau guru kurang bisa mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas tadi Pak? Sudah pasti seperti awal tadi, murid akan bosan karena pembelajarannya monoton, akan gitu-gitu aja. Kemudian pengetahuan dan keterampilan guru tidak berkembang. Kemudian lama-lama sekolah akan sunyi dan akan ditinggalkan oleh murid-murid karena gurunya gitu-gitu aja, nggak mau mencari, nggak mau berubah, nggak mau belajar. Itu dampaknya tadi ya Pak? Iya betul. Kemudian kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh guru agar berhasil dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas Pak? Oke, itu guru tadi harus memberikan masukan kepada kepala sekolah agar ada semacam induksi dari guru yang pintar teknologi kepada guru yang kurang teknologi, atau harus ada pelatihan yang terus menerus, atau harus ada upgrade misalnya sekali 6 bulan, pembaruan penyegaran. Dengan demikian sehingga guru-guru yang kira-kira kurang bisa membuat pembelajaran inovatif bisa mendapat pengetahuan baru atau pembelajaran baru, atau induksi pertukaran kemampuan dengan guru-guru yang sudah punya kemampuan itu. Jadi sebaiknya sekolah punya program seperti itu. Kadang-kadang sekolah kan dia lihat dan normal, terus tidak melakukan pembaruan lagi. Satu. Yang kedua, guru harus ada studi banding juga ke sekolah lain, ke tempat lain yang lebih maju, sehingga dengan adanya perbandingan itu dia bisa melihat sekolahnya ini sampai sejauh mana udah maju atau tertinggal kah. Dengan sekolah juga punya tanggung jawab untuk memajukan sekolahnya sendiri, termasuk guru memajukan dirinya, tapi sekolah juga memajukan sekolahnya. Itu tanggung jawab kepala sekolah. Apalagi dengan adanya dana BOS yang bisa digunakan untuk macam-macam ya, termasuk semua orientasi dana BOS ini adalah untuk peningkatan kualitas ya, kualitas kemajuan sekolah. Jadi sekolah juga bisa membeli peralatan yang mendukung untuk kemajuan pembelajaran inovatif, seperti Infocus, atau ada pelatihan tadi, atau ada lagi model-model car engine, atau ada misalnya macam pembelajaran yang sifatnya modul-modul. Itu banyak sekarang yang bisa yang ada dijual di luaran. Kalau misalnya guru kurang kreatif untuk membuat, itu bisa sementara dibeli aja paket-paket modul itu, atau juga sekolah mendorong untuk guru menciptakan modul-modul pembelajaran atau alat-alat praktek yang sederhana, atau juga bisa dengan cara mengunjungi industri, praktek industri, atau melihat industri, bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari itu diterapkan yang nampak langsung diterapkan di industri gitu. Jadi anak-anak ini lebih berarti dia akan termotivasi bahwa pembelajaran ini kenyataan di lapangan kayak gini. Aku harus bisa menguasai ini, kalau enggak nanti aku akan gagal di sini. Berarti selain guru harus mencari tahu sendiri dan kreatif, sekolah juga harus membantu ya Pak? Harus, karena kan ada 3 komponen ya, orang tua, guru, dan siswa ya. Jadi guru ini mewakili sekolah ya. Jadi seperti 3 buah tungku. Jadi ketiga tungku ini membuat masakan itu bisa terbakar dengan baik. Jadi kalau hanya 2 akan pincang. Ketika sekolah tidak menarik lagi, orang tua mau, murid mau, itu murid akan gagal. Murid mau, guru nggak mau, orang tua mau, gagal juga. Pokoknya ketiga itu harus merupakan satu kesatuan yang membuat anak-anak menjadi terpacu motivasinya untuk mencapai tujuan
eh, yang berkualitas dari pendidikan. Ya, kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu aktivitas di dalam kelas masih belum menunjukkan adanya pembelajaran HOTS di dalam kelas. Oke. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak, seperti apakah pembelajaran HOTS yang baik di dalam kelas, Pak? High order thinking skills. Sebenarnya pembelajaran HOTS itu lebih banyak kalau di jurusan ya, itu lebih banyak pada kasus sebenarnya. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang kita lempar kepada siswa, itu membuat dia berpikir. Misalnya gini, salah satu contoh ya, seharusnya ketika sebuah instalasi misalnya ada saklar tunggal, ada lampu, lalu di bawah saklar tunggal itu ada stop kontak misalnya. Seharusnya ketika TV dicokkan ke stop kontak itu, TV itu bisa dihidupkan aja, tapi kita buat kasus TV itu akan mati ketika lampu dimatikan. Nah, itu kan hot, dia akan berpikir, kok bisa kejadian seperti ini? Karena dia salah sambung, salah menyambung di dalam rangkaian itu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita tampilkan, kita lihatkan, atau kita suruh cari sendiri. Nah, karena dengan pembelajaran praktek yang bagus, kebiasaan berpikir yang kritis, akhirnya anak-anak akan terbiasa dengan hot itu. Itu salah satu contoh ya. Atau hot ini kan gini, kadang-kadang guru terjebak memberikan pertanyaan, kenapa apa yang dimaksud listrik? Nah, seharusnya kan bukan gitu. Seharusnya misalnya dengan kita memperbandingkan dua masalah, lalu disuruh anak itu memecahkan dari dua masalah itu. Artinya level berpikirnya itu harus tinggi, tidak hanya sekedar menjawab, tidak hanya sekedar mengingat, tapi juga bisa menganalisa. Itu saya kira mungkin. Lebih ke menganalisa ya. Iya, lebih menganalisa saya kira. Kira-kira Pak, kenapa ada guru yang tidak bisa mengimplementasikan pembelajaran HOTS di dalam kelas, Pak? Apakah karena kurang pemahaman atau kurang bisa membuat siswa berpikir secara high order thinking skills tadi gitu, Pak? Mungkin juga gini, kita semua itu sudah diajari hot ya, sudah diajari hot, sudah diberikan pengarahan tentang hot, tapi mungkin penyegarannya belum, atau mungkin juga dianggap itu udah ngerti lah guru. Kenyataannya seharusnya dipaksa terus guru itu membuat soal-soal yang berhubungan dengan hot, terus diperiksa oleh tim guru yang apakah itu wakil kurikulum atau apa, tapi mungkin karena kesibukan daripada masing-masing personal ini, sehingga hot itu ya hot-hotan jadinya gitu, dan nggak mencapai hot yang sebenarnya, dan akhirnya kembali ya udah guru ini kadang-kadang membuat soal itu kepepet, udah akhirnya sekolah juga daripada enggak ini kembali normal lagi ya, hot itu agak tinggal hot-hotan aja gitu. Jadi itu kendala ya mungkin ya. Makanya masih banyak pembelajaran yang loads ya tanpa betul. Biasa-biasa aja jadinya. Ada nggak dampaknya sama siswa? Ya jelas, ketika mereka nanti tamat diuji dengan analisa-analisa, mereka ya seperti sekarang lah contohnya. Ketika ditanya, mereka ribut-ribut aja, nggak ada yang mau berpikir apa yang mau ditanya, apalagi menjawab. Nah, itulah salah satu sebabnya dalam pembelajaran saya sering memaksa anak-anak untuk ngomong gitu, supaya terlatih mereka menjual kemampuannya. Kan mereka nanti bergerak di bidang jasa. Jasa itu baru muncul ketika sudah diterangkan. Nah, jadi hanya dengan menjual ilmu itulah mereka menghasilkan uang. Hanya menjual ilmu itu dengan menerangkan. Nah, ketika mereka bisa menerangkan, orang paham, orang tertarik, dan bisa membuat mereka menjadi bekerja sama orang itu. Tapi kalau enggak, nah itu salah satu efek dari hot juga. Berarti dampaknya jadi berkurangnya kemampuan berpikir kritis siswa ya, Pak? Benar, situlah jadinya. Gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan guru tersebut, Pak, supaya bisa terlaksana pembelajaran HOTS tadi? Iya, dia harus
pertama memaksa dirinya gitu, memaksa dirinya untuk mengetahui HOT itu lebih jauh. Kemudian terus mengupgrade dirinya membuat soal-soal yang berhubungan dengan HOT. Kemudian lingkungan sekolah juga seharusnya mendorong supaya guru terus membuat HOT. Nah, tapi sekarang menjadi masalah pula dengan adanya kurikulum merdeka ini, guru dibebaskan gitu mengajar. Sebaiknya guru itu mengajar sesuai dengan kira-kira muatan kemampuan anak-anak ini aja. Jadi akhirnya HOT itu melemah lagi ketika sudah sebelumnya bahwa HOT itu harus dipacu kepada pembelajaran untuk HOT, tapi dengan kurikulum merdeka, konstruktif dari kurikulum merdeka itu guru bebas mengajarkan kira-kira kemampuan apa yang bisa dimiliki anak, seperti tangga misalnya. Kalau anak itu cuma hanya bisa menguasai di tangga ketiga, mengapa harus di tangga kelima? Itu HOT itu seperti itu, jadi melemah lagi HOT itu. Ini juga sebuah tantangan sih buat guru gitu. Nah, mungkin itu masalah. Kemudian masuk ke yang keempat, kurangnya guru dalam pengetahuan serta pemanfaatan teknologi dalam mengimplementasikan di dalam kelas. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menyebabkan guru tidak mau memanfaatkan teknologi di dalam kelas? Ya itu tadi hampir mirip sebenarnya jawabannya dengan yang tadi ya. Ya, keterbatasan alat. Yang pertama seperti tadi. Yang kedua keterbatasan kemampuan juga sih. Ketiga gurunya belum ada termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Karena ini generasi guru-guru kita sekarang ini kan banyak yang angkatan berapa ya, agak senior gitu. Sehingga nanti mungkin kira-kira 5 tahun lagi itu mungkin sudah mulai terjadi pergeseran guru dengan guru yang baru yang punya kemampuan IT yang lebih bagus. Apakah ini akan menjadi kendala kita? Enggak, seharusnya enggak. Itu tanggung jawab sekolah seharusnya mendorong. Apapun itu kita nggak mungkin menyebabkan ada generasi yang tidak menggunakan teknologi. Jadi itu seharusnya tanggung jawab sekolah mengawasi, mendorong untuk supaya setiap guru itu tetap harus menggunakan teknologi tinggi untuk sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Mungkin saya kira gitu. Solusi Pak, supaya guru yang istilahnya kan ada guru yang senior nih Pak, tapi dia tidak mau menggunakan teknologi atau tidak mau mencari tahu tentang teknologi tersebut. Nah, kalau Bapak kan saya lihat Bapak mengikuti perkembangan zaman, Bapak mengajar kadang bawa infokus, pakai media yang inovatif gitu kan. Nah, kan banyak juga guru yang sudah senior tapi tidak mau Pak. Solusinya apa Pak biar guru-guru tersebut yang sudah senior tidak tergilas oleh zaman? Mungkin ya ada reward and punishment juga mungkin ya. Mungkin di situ. Jadi kita mendorong guru-guru mungkin gini. Kalau sebenarnya tekad sekolah ini sebenarnya penting. Ketika memang grand design sekolah ini harus menggunakan IT, maka kepala sekolah harus menggunakan powernya. Enggak peduli senior atau junior, ketika guru senior nganu dipanggil, didata, terus diberikan masukan, ditanya kenapa nggak mau, apa yang kurang. Nah itu jadi masukan. Apakah memang dia nggak mau karena memang merasa nggak penting, apakah dia nggak mau karena nggak tahu. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti itu. Ya, jadi dengan pemetaan itu oleh sekolah, nah, sekolah bisa apakah kekurangan alat juga, itu dari pemetaan seperti itu. Kemudian sekolah membuat program, terus memotivasi guru dengan memberi reward atau ada teguran atau ada apa, atau ya kalau perlu ya nggak usah lah sampai pengurangan gaji gitu ya, minimal yang bagus IT-nya disupport dengan tambahan bonus atau apa, sehingga nanti guru yang tidak menggunakan IT tingkat tinggi ini akan merasa rugi dan akhirnya termotivasi. Ini tadi berhubungan sama motivasi
motivasi belajar juga jadinya tadi ya Pak. Iya, Ketika betul. guru menggunakan teknologi, siswa juga semakin semangat mengikuti pembelajaran tadi. Pasti. Karena lebih inovatif. Oke, itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih. Ya itulah tadi hasil wawancara dengan Bapak Dr. Andes Haji Purwanto MPD. Saya pikir cukup menarik pemikiran dari Bapak Haji Purwanto MPD tadi ya. Itulah tadi sekian hasil wawancara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.